Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul mu'minin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga yaumul kiamah kelak, termasuk kita di dalamnya, termasuk umat Nabi Muhammad yang istiqamah sampai ajal menjemput kita kelak. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kali ini adalah hadis yang ke-33 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Judulnya adalah Ususul Qadha'i fil Islami, asas-asas peradilan Islam. Jadi kalau kita mau kembali kepada sejarah, ternyata peradilan dunia itu banyak merujuk kepada sistem peradilan yang diajarkan oleh Islam. Ya. Bahkan kalau kita masuk ke kantor mahkamah internasional di Belanda, di dinding salah satu ruangan ketika kita masuk, ini ada teman saya yang ke sana gitu ya, melihat ada satu ayat Al-Quran yang ditulis di dinding tersebut, dipasang ya, dicantumkan, yakni surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum, kamu tidak bersikap adil kepada kaum tersebut, maka tetaplah bersikap adil, karena keadilan itu adalah lebih mendekati kepada ketakwaan. Yang luar biasa nih ya, ayat Al-Quran dicantumkan di mahkamah internasional, di salah satu dinding di gedung tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dianggap atau dinafikan. Ya, memang ajaran Islam ini banyak kontribusinya dalam menciptakan keadilan di atas muka bumi, menciptakan perdamaian. Ya. Sehingga apa? Sehingga dunia ini kalau menerapkan tuntunan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan tercipta keadilan yang sesungguhnya.
bukan keadilan yang semu, perdamaian yang sesungguhnya, bukan perdamaian yang semu. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Kalau seandainya manusia diberikan sesuai dengan tuntutannya masing-masing. Ya, masing-masing saling menuntut gitu ya kepada si fulan yang lain. Ya. Lau yu'tan nasu bida'wahum. Kalau seandainya setiap manusia diberikan sesuai dengan tuntunannya atau tuntutannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, pastilah banyak orang yang mengklaim harta kaum lain ataupun menghalalkan darah kaum yang lain. Dari sini sudah paham belum maksudnya nih ya? Maksudnya begini, ya. Kalau seandainya setiap manusia mengklaim gitu, oh si fulan itu telah melakukan ini, saya menuntut dia. Hanya sebatas dengan ucapan saja, langsung ucapan itu menguatkan adanya langkah-langkah hukum, maka akan banyak sekali terjadi ya, terjadi kekacauan, saling tuntut menuntut. Kayak zaman sekarang kan begitu. Di Indonesia khususnya ya. Saling lapor melapor gitu kan ya. Enak banget gitu loh. Jadi kacau kan? Indonesia kayaknya kacau gitu loh. Ketika ada yang mengkritisi, lapor gitu kan. Enak banget. Ketika ada yang melakukan sedikit kesalahan, langsung lapor gitu kan. Tanpa dipikirkan apakah ada buktinya atau tidak. Tanpa dipikirkan apakah memang ketika hal ini dilaporkan ke dalam ranah hukum, apakah memang ada maslahatnya buat kita semua gitu. Ya, jadi lebih mengedepankan apa? Kepentingan sesaat, kepentingan kelompok gitu. Tidak memikirkan kepada apa? Kemaslahatan umum. Jadi apa? Terjadilah kegaduhan di lingkungan kita yang ada sedemikian. Makanya Islam tidak begitu memudahkan dalam hal klaim-mengklaim. Nggak boleh saling mengklaim, nggak boleh begitu mudah menuntut orang lain. Ini nih sudah membunuh saya, misalkan membunuh keluarga saya. Kan bisa saja gitu nuduh gitu ya. Makanya ada ketentuannya, ada panduannya, ada asasnya. Supaya setiap orang tidak begitu mudah menuntut orang lain dalam hal hukum. Gampang mengkasuskan. Nah ini tidak boleh dalam Islam, nggak begitu. Ya meskipun ada kasusnya misalkan, bisa jadi bukan si fulan yang dituduh tadi yang melakukannya, bisa jadi orang lain yang melakukannya, kan begitu. Makanya penting ada kaidah, ada asas yang harus dipenuhi dalam hal peradilan Islam. Maka kata Nabi apa? Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi kata Nabi, ya, tidak semudah orang itu nuntut orang lain, enggak mudah. Jangan sampai orang begitu mudah mengkasuskan orang lain, jangan. Tapi ada kaidahnya, ada ketentuannya, ada asasnya bagaimana? Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi al-bayyinah itu bukti. 'Alal mudda'i, ya, harus ada bukti. Orang yang menuntut tadi harus memiliki bukti. Ya. Menuduh si fulan melakukan pelecehan, buktinya apa? Gitu. Menuduh si fulan melakukan penyuapan, buktinya apa? Menuduh si fulan melakukan pencemaran, buktinya apa gitu ya? Menuduh si fulan melakukan zina, buktinya apa begitu? Jadi nggak mudah begitu
Kalau mudah, gampang sekali akan terjadi banyak orang yang saling ya menuntut orang lain. Nah ini ya, lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi bukti bagi siapa saja yang menuntut, dia harus menghadirkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankara, dan harus melakukan sumpah siapa saja yang mengingkarinya. Jadi ini ada dua pihak. Ya. Ada penuduh, ada yang tertuduh. Ya. Yang penuduh ini harus menghadirkan bukti. Yang tertuduh ini harus, kalau dia yang merasa tidak melakukan, harus bersumpah dia ya, harus bersumpah demi Allah. Begitu. Ya. Kalau dalam hal zina, misalkan sumpahnya adalah 4 kali. Demi Allah, saya tidak melakukan zina. 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 Kemudian sumpah yang kelima dia ucapkan juga, jika saya mengatakan yang tidak benar, maka saya siap menerima akibatnya. Itu kalau masalah zina nih. Misalkan ada seorang istri, ya, ada seorang istri dituduh berzinah dengan orang lain oleh suaminya. Hati-hati ya. Omongan istri, omongan suami jangan sembarangan nih, ngomong sembarangan kepada istrinya. Misalkan begini, kamu wanita murahan. Nah, hati-hati tuh. Itu ada indikasi, kalimat ini indikasi menuduh zina. Jadi menuduh zina kepada pasangan yang sah, istri kita tuh ada dengan dua bahasa. Ada ya dengan sharih, dengan nampak jelas. Misalkan Anda berzina, kamu berzina, jelas ya. Ini. Yang tidak jelas atau bahasa kinayah, tadi sharih menggunakan kata-kata zina, menuduh langsung. Ada yang kinayah, yang tidak jelas, tidak lugas, tapi ini menunjukkan kepada perzinahan. Contohnya apa? Kamu semalam tidur sama orang lain ya? Gitu ya. Ini dikembalikan kepada niat suami ngomong ini apa maksudnya. Kalau niat ngomong ini adalah menuduh zina, maka sudah jatuh ya penuduh, ya menuduh zina kepada istrinya. Nah, ketika misalkan suami kepada istri ngomong demikian, suami berkata demi Allah. Nih ketika tidak ada bukti nih, tidak ada bukti ya. Kalau ada bukti nggak ada masalah tuh. Ada saksi nggak ada masalah. Ketika tidak ada bukti, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sumpah. Kata suami, demi Allah, saya meyakini istri saya sudah berzina. Demi Allah, saya yakin istri saya telah berzina. Demi Allah, saya yakin istri saya sudah berzina. Demi Allah 4 kali. Ya, demi Allah, istri saya telah berzina. Yang kelimanya bilang begini, saya siap menerima azab dari Allah jika tuduhan zina saya tidak benar. Lalu sang istri pun membantahnya dengan kalimat sumpah tadi, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina. Demi Allah, jika apa yang saya katakan ini dusta, saya siap menerima akibatnya atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dilakukan hal ini, sudah tuh, sudah nggak usah lagi dilanjutkan hukum peradilan. Selesai. Tapi hubungan suami istri pun selesai. Itu ya, ini dalam babnya bab li'an ya, melaknat. Ya, melaknat pasangan ya, istri ataupun suami menuduh pasangannya melakukan perzinahan. Baik, kembali kepada ini. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita nggak boleh dalam Islam itu begitu mudah menuduh orang lain. Ya, nggak boleh. Harus hadirkan bukti. Dan bukti ini pun sekarang dipakai dalam dunia hukum kita gitu ya. Kan gitu ya. Kita datang lapor ke polisi nih, Pak.
mobil saya kemalingan. Ya. Pasti polisi pun minta penjelasan, buktinya apa mobil Bapak ya dimaling, dicuri gitu kan. Mobil saya nggak ada. Mobil nggak ada belum tentu dimaling ya. Bisa dipakai gitu, pinjem gitu kan. Kejadiannya kapan? Ya. Tadi malam Pak, tadi subuh jam 3. Ada orang yang nyongkel misalkan garasi mobil saya. Maka polisi ingin menguatkan gitu kan ya, datang ke rumahnya, dilihat ke TKP, dilihat gitu kan ya, gimana nih kondisi gemboknya gimana. Maka kalau sesuatu wilayah yang sudah di TKP itu jangan dirubah kondisinya loh. Ya, kalau antum kemalingan ya mobil motor gitu ya, misalkan ada sesuatu yang rusak, pintu yang dijebol, jangan langsung diganti. Begitu polisi datang, ini nggak apa-apa nih, udah saya ganti Pak, jangan diganti dulu, jangan ya, karena kenapa? Bisa jadi di situ ada sidik jari kan, polisi bisa jadi punya alat-alat dia, ya punya kecanggihan teknologi yang bisa mendeteksi siapa pelakunya dia. Maka jangan dibersihkan dulu, dilap dulu ini apa lemarinya, apa pintunya segala macam gitu, jangan, dibiarkan tuh, ya. Kecuali kalau sudah diambil sampel-sampel bukti di situ, baru diambil langkah-langkah selanjutnya oleh kepolisian. Begitu. Ya, penting jangan hanya mengklaim gitu loh. Ya, kasus yang lain pun demikian. Ya. Perzinahan misalkan, itu harus ada bukti, misalkan pakaian yang dipakai ketika itu. Ya, apalagi sekarang banyak sekali, mudah sekali ya CCTV gitu kan ya, kelihatan misalkan ada seorang laki-laki berzina dengan wanita, masuk ke dalam hotel gitu kan ada CCTV-nya tuh, bener enggak gitu kan ya, jam sekian jam sekian. Jadi nggak boleh main tuduh saja, dan orang yang dituduh itu harus apa, kalau memang membantah harus menghadirkan apa, atau harus melakukan sumpah minimal itu. Makanya antum begini, masa-masa kecil lah, masalah kecil, belum sampai ke ranah hukum. Ya, misalnya begini, ada sendal kehilangan, pas sholat Jumat ini ya, inilah umat Islam ya, umat Islam tuh yang sering kehilangan kalau masuk ke masjid adalah sendal. Sampai ada pendeta nanya, ya Pak Ustadz, kenapa sih kalau orang Islam sholat ke masjid selalu yang hilang sendal? Kami kalau masuk ke gereja tuh nggak pernah itu kehilangan sendal. Apa jawaban kiai itu? Jawaban ustadz, ya iya. Kalau kami masuk ke dalam masjid kan buka sendal, maka wajar saja kalau yang hilang sendal. Sedangkan Anda masuk ke gereja nggak buka sendal atau alas kaki, tapi yang hilang Anda biasanya mobil atau motor gitu kan ya. Beda gitu kan. Ya beda. Kalau kita yang biasa dibuka adalah alas kaki. Nah, kembali pada cerita tadi, misalkan ada yang menuduh, misal ada yang mengatakan, sendal saya hilang, sepatu saya hilang. Dan ada info yang biasa terjadi, kalau ada kehilangan di lingkungan tersebut ya, si fulan nih, pelakunya si fulan, dipanggil si fulan. Ya, dipanggil si fulan, ditanya. Ya, kamu lihat sendal ini? Lihat. Kamu ambil ya? Enggak. Dipaksa tuh. Dipaksa. Sampai dia mengucapkan, demi Allah saya enggak ngambil. Udah, kalau dia sudah sumpah demi Allah, udah tinggalin dah. Jangan dipaksa, udah ya. Udah enggak usah. Demi Allah saya tidak ngambil. Karena kenapa? Dia sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Artinya apa? Biarkan Allah saja yang balasnya, udah. Di dalam Islam itu begitu, jangan paksa lagi. Saya nggak percaya ucapan sumpah kamu. Hati-hati, nggak boleh begitu. Ya, apalagi sampai dia ngucapin 4 kali ya. Demi Allah saya tidak melakukannya, demi Allah saya tidak melakukan, demi Allah nggak ngelakuin. Sudah lepas. Kecuali kita punya bukti gitu loh. Ya, kehilangan sendal tadi nggak cukup sebagai bukti, nggak cukup. Kecuali kita punya bukti. Nah, bukti-bukti ini bisa maknanya adalah saksi. Ya. Bisa bentuk bukti itu barang,
benda, ya. Tapi bukti pun bisa disebut juga persaksian, ada saksinya. Saksi dalam beberapa kasus ini disesuaikan dengan persaksian kasusnya. Contoh misalkan persaksian dalam hal zina, ya. Dalam hal zina, syarat saksi itu harus 4 laki-laki semua. Ya, nggak boleh perempuan. Maka kata ulama jelas nih, wala yuqbal fiha qaulun nisa. Tidak diterima persaksian seorang wanita dalam hal zina. Ya, misalkan tadi ada yang dituduh berzina, bukan selingkuh ya. Kalau selingkuh itu muqaddimah zina. Ingat ya, yang namanya zina yang memang kena hukuman zina dalam Islam itu yang disebut dengan hadul zina, hadnya, entah itu bisa dicambuk 100 kali atau dirajam sampai mati, bukan bentuknya muqaddimah zina. Paham kan muqaddimah zina itu maksud saya? Percumbuan, pegang-pegangan, itu muqaddimah zina tuh. Ya, maaf, ciuman itu muqaddimah zina. Itu belum masuk tuh ke dalam hukuman had. Kalau hanya ciuman saja, hanya pelukan saja, hanya berjabat tangan saja, ya meskipun secara makna ini zina, ya dalam hadis kan jelas ya, zinahnya mata dengan memandang, zinahnya mulut dengan mencium, zinahnya tangan dengan meraba, zinahnya kaki dengan melangkah. Tapi ini maknawi, makna saja, bukan yang kena hukuman had. Yang kena hukuman had itu adalah apa? Sudah terjadinya pertemuan antara 2 alat kelamin. Ya. Ini artinya apa? Dalam hal menyimpulkan terjadinya perzinahan tidak mudah. Pertama apa? Syaratnya harus laki-laki yang bersaksi 4 orang. 4 orang ini pun harus adil loh. Gak boleh yang ada di antara salah satunya ini yang fasik, yang suka mabok jadi saksi, nggak sah. Yang suka main judi jadi saksi, nggak sah. Apalagi yang suka berzina jadi saksi juga, nggak sah juga. Harus adil dia, ya, harus adil. Menyaksikan langsung terjadinya apa? Yang namanya kalau dalam ilmu seksologi itu namanya koitus ya. Koitus itu terjadinya apa? Pertemuan antara 2 alat kelamin. Kalau belum terjadi, maka tidak dikenai hukuman had tadi. Tidak dicambuk 100 kali, tidak juga dirajam sampai mati, tidak. Tapi Pak Ustadz ada videonya. Nah, videonya berarti sebagai alat bukti juga nih. Itu ya. Kalau sudah ada videonya, kayaknya nggak dibutuhkan lagi persaksian 4 orang nih. Atau bisa jadi persaksian 4 orang ini ya diperkuat dengan video tadi. Video pun harus dilihat lagi apakah ini editan atau tidak. Kan begitu, dipanggil lagi ahlinya. Kan begitu ya. Zaman sekarang kan mudah ya, dia rubah wajahnya, badannya orang lain gitu kan. Ya kayak ustadz ceramah aja lah gitu ya. Ya, badannya, mukanya muka saya misalkan, tapi sebenarnya bukan saya yang ngomong gitu ya. Jadi saya kayak ngomong-ngomong gitu ya, ucapan-ucapan bisa didubbing gitu ya. Zaman sekarang kan begitu, teknologi canggih. Maka dihadirkanlah ahlinya, ahli dalam bidang ini misalkan. Dijelaskan, oh ini asli nih, bukan editan. Wah, ini benar. Diperkuat tadi. Ya. Kalau 4 orang saksi ini melihat langsung terjadinya persetubuhan tadi, maka cukup. Nah, inilah yang disebut dengan al-bayyinah. Dalam konteks tertentu, dalam hal zina, al-bayyinah maknanya adalah asy-syahadah, persaksian. Ya, minimal berapa?
4 orang ya, kalau lebih itu bagus malahan. Ya. Kan jelas dalam surat An-Nur ayat 4 ya. Walladzina yamunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum. An-Nur ayat 4 nih. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, ya, menuduh wanita yang baik-baik berzina, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, penuduh tadi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah dia 80 kali cambukan. Jadi orang yang menuduh zina saja dicambuk 80 kali. Hati-hati ya. Maka nggak boleh kita begitu mudah menuduh. Nggak boleh. Lihat tuh. Jalan berdua-dua tuh, masuk hotel lagi. Ya. Jangan langsung kita tuduh, oh berzina dia, hati-hati loh. Kalau kita nggak melihat langsung, ya, jangan ngomong, diam saja. Di satu sisi pun Islam tidak membolehkan kita tajasus. Apa itu tajasus? Mencari-cari kesalahan orang lain. Menguntit kita dari belakang itu nggak boleh juga loh. Siapa Anda gitu kan? Nggak boleh. Kalau memang punya tujuan untuk mencegah kemungkaran, harusnya apa? Sejak di jalan sudah dihentikan. Sebelum masuk ke hotel dihentikan tuh. Tolong dong, kasihan tuh yang di rumah nungguin. Kok kamu malah jalan sama wanita lain? Begitu, jangan malah diikuti. Kita ikutin. Itu nanti jatuhnya kepada tajasus, bahaya nanti. Wala tajassasu, kata Allah jelas ya. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nggak boleh. Ya, emang ente intelijen apa gitu ya? Nggak boleh. Yang ada hanya dosa nantinya. Ya, ini mah sengaja nih. Misalkan maaf saja ya. Ya, yang punya kemampuan teknologi misalkan, ya, handphone teman-teman semuanya disadap. Pengen tahu dia ngapain aja sini? Itu nggak boleh loh. Hukumnya haram. Ya, yang boleh menyadap itu adalah memang aparat hukum yang memang menjadi tugas dia dalam hal penegakan hukum. Ya, misalkan ada seorang pejabat terindikasi melakukan korupsi gitu ya, maka nih si penegak hukum nih pengen punya bukti yang kuat, itu nggak apa-apa. Indikasinya kuat nih, cuman kita nggak punya bukti, itu nggak apa-apa. Ini mah nggak ada awalan masalah gitu loh, hanya karena benci doang. Gua sadap. Sekarang ada kan alat penyadap itu ya, HP semua disadap. Teman-teman satu PT disadap semua sama dia. Pengen tahu siapa sini? Dia suka buka apa aja sini? Ya, ketika ketahuan, oh dia suka buka ini, kita laporin yuk ke atasan supaya dipecat. Nah ini jahat kayak gini nih, nggak boleh ya. Udahlah, ya nggak boleh kita begitu loh. Wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, nggak boleh. Makanya penting sekali dalam Islam itu, dalam penentuan apakah si A ini pantas untuk mendapatkan hukuman zina karena dia sudah berbuat zina atau tidak, itu harus diperketat, gitu ya. Bukti-buktinya harus diperketat, nggak begitu mudah. Poin yang pertama itu. Jadi al-bayyinah atau bukti bisa maknanya asyahadah.
Ya, dalam hal zina, asyahadah ini adalah dihadirkannya 4 orang saksi yang adil. Saksi ini harus laki-laki, tidak boleh wanita. Yang kedua, ya tadi dalam zina harus 4 orang saksi ya. Kasus yang kedua dalam hal apa? Dalam hal pembunuhan. Ya, pembunuhan. Ataupun dalam hal tindakan kriminal lainnya seperti pencurian, minum minuman keras, ya, menuduh orang lain dengan tuduhan tertentu. Ya, selain zina nih ya. Maka saksinya itu harus laki-laki, tidak boleh wanita. Seperti dalam hal pernikahan, ya. Dalam hal pernikahan ini harus ada saksi. Saksinya ulama-ulama mengatakan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah itu saksi dalam pernikahan itu adalah 2 orang saksi. Kan gitu ya. Saksi dari mempelai laki-laki dan saksi mempelai wanita 2. Ini saksinya harus orang yang adil. Ya, washhidu dzawa adli minkum. Ya, hendaklah bersaksi orang yang adil di antara kalian. 2 orang yang adil di antara kalian. Dalam pembunuhan demikian sama pembunuhan. Misalkan ada yang dituduh membunuh. Yang menuduh ini harus menghadirkan saksi. Kalau pakai hukum Islam harus 2 saksinya. Kalau dalam pengadilan kita kan ada yang namanya 2 barang bukti. Ya, 2 barang bukti. Dalam hal korupsi pun demikian. Harus ada 2 barang bukti. Gitu ya. Cuman kadang di kita ini persaksian ada saksi palsu juga. Ini hati-hati nih. Saksi palsu dalam Islam ini termasuk pelakunya disebut sebagai pelaku dosa besar. Hati-hati ya. Dalam istilahnya disebut syahadatuz zur. Saksi palsu. Hati-hati nih. Saksi palsu dosa besar. Ya. Ingin menjatuhkan si fulan, saksinya direkayasa. Pelaku pembunuhan bebas. Ada yang terjadi demikian? Ada. Ya, ngebunuh berapa orang itu dibunuh? Ya. Bebas pelakunya. Ya. Hati-hati nih, kalau misalkan di situ ada persaksian palsu, ini pelakunya dosa besar nih. Dan siapa saja yang membunuh orang lain dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Makanya penting adanya hukuman yang berat kepada pelaku pembunuhan ini dan harus dihadirkan saksi. Ya. Kemudian yang berikutnya, persaksian dalam menetapkan hak-hak kepemilikan harta. Seperti jual beli, pinjam meminjam, ya, perdagangan, sewa menyewa, ya. Maka dalam hal ini persaksiannya 2 orang saksi laki-laki
Atau kalau tidak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, bisa satu orang wanita dan satu orang laki-laki. Ya, ini misalkan dalam hal hutang piutang, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah sampaikan, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah dihadirkan dua orang saksi dari dua orang laki-laki kalian. Dua orang saksi dari laki-laki kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ya. Jika tidak bisa dua orang laki-laki, maka dihadirkan apa? Satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Tadi maaf ya, bukan satu orang tapi dua orang perempuan. Jadi tiga tuh. Harusnya kan dua orang laki-laki. Tapi nggak bisa dua orang, hanya satu orang laki-laki saja. Maka untuk menyamai dua orang laki-laki tadi, satu orang laki-laki dengan dua orang wanita sebagai saksi dalam hal akad jual beli ataupun hutang piutang. Ya, kita harusnya begitu ya. Cuman kadang kita abaikan masalah ini ya. Dalam hal hutang piutang itu idealnya kalau kita mengamalkan tuntunan Islam itu harus dicatat. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika kalian melakukan transaksi hutang piutang yang akan dilunasi pada waktu tertentu, faktubuhu, maka tulislah, catatlah. Kadang kita ada yang ngomong begini, lu sama gua pelit banget pakai catat segala. Padahal orang yang pengen nyatet itu mengamalkan ayat Al-Quran ini. Ya, dicatat nggak apa-apa. Dan antum kalau ditagih hutang jangan ngambek, jangan marah, jangan. Ya, ucapin terima kasih banyaknya udah diingetin gitu. Jangan malah ngomel, lu pelit banget sih lu, nagih mulu. Enggak begitu, hati-hati. Ya, jangan begitu. Ucapkanlah terima kasih, syukur alhamdulillah sudah diingatkan. Ini catatan saya masih ada hutang saya, hutang kamu ke saya. Dicatat-catat saja gitu ya, apa dicatat banget gitu kan. Sama teman satu PT juga gitu. Kan kita sama-sama dulunya satu kos, masa? Nah, enggak begitu. Ya, justru makin baik itu dicatat hutang piutang itu. Ya, kemudian ketika misalkan nilainya cukup besar, misalkan ya nilainya cukup besar itu kan, itu bisa dihadirkan saksi. Ada yang transaksi itu gitu. Misalkan pinjam meminjam uang dengan nilai ratusan juta. Gitu ya, nggak apa-apa ada saksi di situ. Ya, sebagai bukti bahwasannya kita ingin mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, asyhadatu ala ma la yattali' ala rijal ghaliban min su'uni nisa kal wiladah wal bakarah wa ridha wa nahwiha wa hadan nau tuqbal fi asyhadat nisa wa in faradatna min rijal. Nah, di sini ya. Bentuk yang lain pembuktian yaitu dalam hal persaksian sesuatu yang tidak bisa dipantau oleh lelaki pada umumnya karena ini urusan masalah kewanitaan. Misalkan masalah kelahiran. Ya, kelahiran ya. Lahir ini kan harus paling enggak ada yang menyaksikan kelahiran itu ya. Jangan laki-laki menyaksikan itu. Kalau suami bagaimana? Suami boleh. Ya. Tapi memang alangkah baiknya adalah tetap wanita. Misalkan bidan wanita, banyak kan nggak ada bidan laki-laki, nggak ada ya. Dokter kandungan harusnya adalah
Kebanyakan wanita, tapi di Indonesia kebanyakan laki-laki ya, anehnya. Ya, kalau nggak ada wanita satupun boleh dengan dokter kandungan laki-laki. Begitu ya? Yang ngurusin itu semua. Wal baqarah, masalah keperawanan. Nah, ini nih. Ketika masalah keperawanan ini, ketika misalkan mau menikah gitu kan ya. Ya, mau menikah ini keperawanan adalah hak calon suami. Istri saya sudah janda, apa masih perawan gitu ya? Iya. Nggak boleh calon suami langsung melihat, tidak boleh. Cukup persaksian wanita yang lain. Misalkan ibunya, ya kakaknya, adiknya gitu ya, cukup itu. Ya, meyakinkan bahwasannya, oh anak saya masih gadis, masih perawan, gitu. Ini jangan bohong juga nih, misalkan ada janda gitu ya, janda muda, sudah punya anak satu, ya ketika nikah lagi misalkan untuk yang kedua kalinya, kepada suami yang kedua dia enggak menyampaikan hal ini, bohong, dosa loh. Sampaikan apa adanya. Jangan sampai apa, di tengah perjalanan hidup rumah tangga suami tahu kamu sudah membohongi saya, ternyata kamu ada seorang janda, bukan lagi gadis. Nggak boleh begitu ya. Maka diomongin dari awal, ngomong ya. Kalau lelaki nggak ada istilah gijakannya ya gitu ya. Nah itu, iya, itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu dulu ya yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang masih hadis yang sama, kita akan bahas pada pembahasan yang lain, ulasan-ulasan yang lain. Di antaranya adalah al-bainatu hujjatul mudda'i wal yaminu hujjatul mudda'a alaihi. Ya, bukti adalah hujjah bagi orang yang menuntut dan sumpah adalah hujjah bagi orang yang dituntut. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada khilafan. Kita cukupkan saja dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf jika ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.